seputar penipuan koperasi simpan pinjam yang menjadi kasus penipuan di Indonesia karena kerugian yang mencapai 2 miliar dengan korban 100 orang. Berikut kami tampilkan liputannya. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu dengan siapa? Saya sendiri Putri Eka Septianti sebagai korban dari koperasi ini. Saya sebagai korban juga di koperasi ini. Bagaimana awal mula bisa menabung di koperasi tersebut? Saya sendiri awalnya saya ditawari oleh teman saya karena kata dia koperasi ini memberikan suku bunga yang besar sekitar 9 sampai dengan 12%. Siapa coba yang tidak tertarik dengan suku bunga sebesar itu? Jadi saya berawal mula nabung di koperasi ini itu pada tahun 2015 sampai di tahun 2018 dan semua itu berjalan dengan baik-baik saja. Namun pada saat di 2020 defisit itu nggak bisa dicairin dan saya berpikir ya, mungkin ini karena lagi masa pandemi COVID-19 kan. Terus saat Maret 2020 kita pernah nasabah itu dibatasi menarik itu sebesar 1 juta. Selain itu juga ada syarat baru yang diterbitkan itu hanya bisa dicairkan dalam jangka waktu 6 bulan sampai 4 tahun sesuai dengan uang yang kita punya. Karena sampai di akhir 2020 kita tidak ada kejelasan atas penarikan uang ini, kami juga merasa dirugikan dari koperasi ini karena akhirnya kita melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Dari kasus ini, akhir apa yang kalian harapkan itu seperti apa? Kami berharap uang yang sudah kami tabungkan di koperasi ini bisa kembali. Meskipun bunga yang diiming-imingi tidak kita dapatkan, setidaknya uang yang kami tabungkan itu bisa kembali 100% dan juga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga keadilan yang kita harapkan itu terwujud. Terima kasih. Berikut adalah beberapa bukti chat dari korban ke pelaku yang dimulai dari bulan April 2020 sampai bulan Oktober 2020. Terlihat para korban melakukan aksi demo untuk menuntut keadilan. Kami sudah menangkap pelaku yang terlibat dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Dokoni. Kasus ini akan ditangani oleh pengadilan. Kami menemukan petunjuk bukti bahwa Koperasi Simpan Pinjam Dokoni tersebut cacat hukum, mengumpulkan dana masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 2 miliar rupiah, dan di tahun 2020 ternyata gagal bayar, dan hasil hitungan dari audit yang menjadi kerugian masyarakat sejumlah 500 juta rupiah. Berikut adalah beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan dan kasus ini akan kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Kami menerima segala keputusan yang diputuskan kepada kami dan kami menerima segala bentuk konsekuensi yang akan diberikan kepada kami. Terima kasih. Begitulah liputan mengenai kasus Koperasi Simpan Pinjam Dokoni, di mana semua oknum dalam penipuan kasus tersebut harus bertanggung jawab. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua agar berpikir ribuan kali dalam melakukan investasi. Dan semoga tidak ada lagi kasus penipuan seperti ini agar kita bisa berhati-hati lebih kepada hal-hal tersebut. Sekian berita pada pagi hari ini, saya Anini pamit undur diri.